Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Eni. Di video kali ini saya mau ngebahas suatu film yang sempat viral dan dari awal sampai akhir filmnya itu menegangkan banget. Nah, kita lihat aja cuplikannya ya. Nah, orang itu matanya, kupingnya, bahkan mulutnya itu dijahit, terus lidahnya itu juga dipotong, terus disimpan di tembok kayak gini, ngeri banget kan ya. Nah, jadi ceritanya ada seorang cewek nih namanya Jenna. Dia ini punya masalah kejiwaan, jadi beberapa waktu yang lalu cewek si Jenna ini tuh bunuh diri. Makanya dari sejak itu Jenna jadi tertekan dan suka mendengar suara-suara aneh. Terus dia juga jadi suka pakai earphone kayak gini nih biar dia nggak ngedengar suara-suara itu lagi. Suatu hari dia menguping dan tahu nih kalau orang tuanya mau nitipin dia ke tempat terapi untuk mengobati gangguan jiwanya. Nah, dia tuh nggak mau kan, makanya diam-diam dia ambil nih duit orang tuanya. Dia mau kabur dan di jalannya melihat kayak ada bapak-bapak yang ngikutin dia, tapi dia juga nggak tahu itu halusinasi atau beneran. Nah, biar aman, akhirnya si Jenny mutusin buat nyari tempat penginapan dulu. Terus nemu nih penginapan yang punyanya itu pasangan suami istri, dan di situ dia juga ketemu seorang cowok. Mereka langsung kenalan nih, dan ternyata cowok itu juga tamu yang lagi nginep di situ. Jadi mereka itu sama-sama nginep di tempat itu. Nah, pas lagi lihat-lihat kamarnya, si Jenna kaget dong karena ngelihat kecoa di dinding. Di awal ya mikirnya mungkin itu cuma halusinasi, tapi pas dia lagi makan malam ada kecoa lagi keluar dari lantai, dan katanya di rumah itu memang banyak banget kecoanya. Terus dia juga tukeran nomor handphone nih sama cowok yang tadi itu. Mereka janjian nih besok mau ketemu dan ngobrol bareng di cafe gitu. Dan ngeri nih ya, pas lagi tidur si Jenna itu badannya kayak nggak bisa gerak sama sekali. Terus dia sama-sama dia kayak ngerasa ngelihat si suami istri yang punya rumah itu ngukur-ngukur badannya gitu. Pokoknya dia benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Tapi pas paginya dia sadar dan kayak udah nggak ada apa-apa dan biasa aja. Jadi dia mikirnya kayaknya semalam itu hanya halusinasi atau hanya mimpi aja. Ya udah, dia pergi ke kafe karena udah janjian kan sama cowok yang ada di penginapan tadi. Tapi anehnya cowok itu nggak dateng. Nah, terus di kafe si Jenna itu kayak ngelihat ada bapak-bapak yang kemarin ngikutin dia. Nah, lalu si Jenna itu berusaha untuk kabur dan pulang ke penginapannya. Juga curhat nih ke si ibu-ibu yang punya rumah, dan di situ ibunya juga cerita kalau dulu dia juga kerja di bidang kesehatan. Dia suka merawat orang gitu. Terus lalu istirahat dan lagi ngegambar-gambar buat ngilangin stres. Tapi dia mendengar kayak ada suara-suara aneh di balik tembok. Terus dia ngeliat kayak ada celah kecil di temboknya, makanya dia intip. Ternyata kayak ada tangan gitu, ngeri banget dong ya. Nah, si Jenna kaget dong, tapi penasaran, dan kebetulan temboknya itu kan dari kayu, jadi gampang banget tuh buat dibongkar. Dia tarik nih, tapi gelap kan, jadi nggak kelihatan apa-apa. Nah, pas dia senterin ternyata ada orang yang wujudnya mengerikan kejebak di situ. Dia langsung buru-buru ngechat cowok yang kemarin dia kenalan. Karena dia bingung juga kan mau ngechat siapa lagi, dia langsung minta cowok itu buat cepet-cepet ngehubungin polisi. Langsung dibalas di oke nih. Katanya dia bakal segera datang. Padahal guys, itu HP si cowok udah dipegang sama si ibu yang punya rumah itu. Jadi ya, si ibu itu sudah tahu kalau si Jenna itu udah ngeliat rahasia yang ada di rumahnya. Si Jenna sempat mengatur strategi buat kabur nih, walaupun akhirnya gagal dan ia ketangkep sama si suami istri itu. Bahkan dia disuntikin sesuatu sampai tubuhnya itu jadi kaku dan gak bisa gerak sama sekali guys, kayak yang ia alami di malam sebelumnya. Jadi ternyata pada malam itu tuh bukan halusinasi ternyata. Dan ini ngeri banget guys. Jadi bola matanya itu mau diambil, terus lidahnya bakalan dipotong, dan kupingnya juga mau dijahit. Terus nantinya bakal ditaruh di balik dinding atau lantai kayu rumah itu, dan bakalan mereka rawat. Jadi si suami istri itu, pemilik penginapan ini, ternyata sudah sering banget ngelakuin hal itu. Bahkan anak cucunya juga digituin. Karena menurut mereka orang-orang yang diginiin itu bakal lebih tenang, karena udah nggak bisa lihat dan nggak bisa denger, nggak bisa ngomong juga. Jadi ya tinggal diem aja sampai akhir nyawanya. Psikopat banget gak sih guys? Terus si cowok yang diajak si Jenny kenalan ternyata sudah jadi salah satu koleksi mereka. Pantas aja nggak datang ya pas diajak Jenny janjian. Dan tiba-tiba pas lagi nyiapin si Jenna buat jadi koleksinya, bel di rumah mereka tuh bunyi. Datang nih bapak-bapak yang dari kemarin ngikutin si Jenna. Ternyata dia itu ayah dari pacarnya si Jenna yang habis bunuh diri tuh guys. Dia sengaja nyari Jenna karena mau ngobrol, soalnya Jenna ini adalah orang yang terakhir ditelepon sama anaknya sebelum ia meninggal. Tapi kata si ibu-ibu yang punya rumah, Jennanya sudah nggak ada, udah pindah ke penginapan lain. Nah, bapak ini kan udah ngikutin dari siang, jadi dia bilang kalau sepengamatannya si Jenna itu belum keluar dari rumah itu guys. Dan sialnya bapak-bapak ini disuruh masuk ke rumah dan dia mau aja gitu. Gak lama ya kepalanya tuh dipukul sampai dia langsung meninggal di tempat guys. Ada kesempatan kan tuh si Jenna udah mulai bisa gerak-gerak dikit nih. Dan untungnya dia berhasil kabur lewat jendela. Terus si Jenna sembunyi di dalam mobil bapak pacarnya yang udah dipukul sampai meninggal tadi. Ternyata mayatnya dimasukin ke mobil juga, terus dibawa pergi nih sama suami istri yang punya rumah itu.
dan dibawa ke jurang dan dibikin seolah-olah mobil itu alami kecelakaan. Tapi mereka nggak tahu tuh kalau misalkan di dalam mobil itu ternyata ada si Jenna, guys. Nah, tapi pas udah pulih dan balik ke rumahnya, hidup si Jenna tuh masih nggak tenang, guys. Dia kebayang-bayang pacarnya terus, yang udah meninggal itu terus. Dia masih ngerasa bersalah karena pacarnya itu bunuh diri kan. Nah, akhirnya ini gokil banget, guys. Ternyata si Jenna itu malah nyerahin diri ke suami istri psikopat itu, dan si Jenna itu malah minta dijadiin koleksi aja di rumah psikopat itu sampai dia itu meninggal gitu. Ya terus deh ibu-ibu itu langsung mengeksekusi si Jenna kan, matanya itu diambil, terus dijahit sama kupingnya juga, lidahnya juga dipotong, dan ya udah deh disimpan di balik kayu dan jadi koleksi pasangan psikopat itu. Ngeri banget kan ya, guys. Nah, itu dia cerita dari filmnya. Dan berikutnya aku bakal ceritain film-film yang seru lagi nih. Jadi jangan lupa di like video ini, juga jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar teman-teman itu nggak ketinggalan kalau misalkan aku update video terbaru. Tulis di komen juga ya kalau misalkan ada request kalian mau diceritain film apa sama aku. Oke, kayaknya segitu aja ya. See you in next video, bye bye.